siang juga Ibu Lena. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Ya Pak, nih gimana nih Pak persiapan untuk sesi coachingnya? Alhamdulillah saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari rencana seperti apa dan tuh rubriknya juga seperti apa. Wah, rubriknya udah disiapkan ya Pak ya? Mulai dari kehadiran, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, keterampilan coaching. Ya, jadi Bapak udah mempersiapkan rubriknya dengan sangat baik ya Pak ya? Iya, nih menurut Bapak nih di dalam sesi coaching nanti keterampilan coaching apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Kalau saya pribadi sih ada 3 tuh. Yang pertama sih hadir seutuhnya sebagai pendengar yang aktif. Sudah itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, ketiga keterampilan coaching itu ingin Bapak kembangkan ya Pak. Nah, tapi dari ketiga itu Pak, mana nih keterampilan yang secara spesifik ingin saya amati atau observasi? Ya, kalau saya sih menginginkan sih sebuah pertanyaan yang berbobot sehingga pada saat pelaksanaan nanti sesuai dengan alur tirta tadi. Oh, jadi yang paling ingin nanti saya observasi adalah di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, apa nih Pak indikator ketercapaian keterampilan yang Bapak sampaikan tadi? Adanya kesampaiannya hasil dari diskusi tadi itu sesuai dengan alur tadi yang saya sebutkan cerita tadi, adanya tujuan tadi, identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab. Terakhir baru refleksi seperti apa. Itu sesuai dengan rencana kita di awal seperti apa. Jadi menurut Bapak nanti indikator ketercapaiannya ketika coaching bisa mengikuti sesi coaching ini sesuai alur tirta ya Pak ya. Karena ketika nanti dia bisa menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, sampai rencana aksi dan tanggung jawab, artinya Pak Arif sudah berhasil nih mengembangkan kompetensi di dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Nah ini satu lagi nih Pak yang saya ingin tanyakan, apa nih harapan Bapak nanti dari observasi yang kita lakukan bersama di dalam sesi coaching? Harapannya? Misalnya Pak ingin berjalan baik seperti itu. Kalau harapan saya dalam pelaksanaan coaching ini sesuai dengan rencana dari awal sampai akhir, jadi dapat menghasilkan sebuah cerita yang berkesan bagi si coaching tadi. Berarti semoga sesi coachingnya berjalan dengan baik dan coachingnya itu bisa ngikutin sesi coaching dengan baik dan berkesan gitu ya Pak ya? Oke, ya saya lihat Pak Arif sudah sangat siap sekali nih untuk melakukan sesi coaching ya Pak ya? Siap. Semoga berjalan dengan baik. Semangat Pak Arif. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Bu ya. Oke Pak Arif. Oke, selamat sore Ibu Putri. Sore Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, kira-kira nih sore ini kira-kira apa yang akan mau Ibu Putri diskusikan, apa yang akan Ibu Putri bisa akan diskusikan? Saya ingin membicarakan tentang perencanaan pembelajaran saya di kelas. Gitu Pak. Pertanyaan seperti apa yang Ibu ingin bicarakan? Jadi begini Pak, saya itu kan tipenya seperti ini Pak. Jadi di awal semester dahulu saya sudah mempersiapkan rencana pembelajaran. Jadi mulai dari CP, TP, ATP, begitu juga dengan modul ajar itu sudah saya persiapkan dari awal semester lalu. Namun begitu saya mengajar, ada beberapa hal itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tidak sesuai dengan perencanaan saya, sehingga saya kadang itu Pak, kalau boleh dibilang itu galau begitu Pak. Terkait dengan rencana Ibu sudah mempersiapkan secara matang terkait dengan kurikulum mereka tadi ya? Betul, kurikulum Merdeka saya sudah pelajari konsepnya, saya juga sudah terapkan semampu saya, semaksimal saya. Jadi memang saya di waktu libur itu saya gunakan untuk merancang pembelajaran 1 semester. Jadi supaya saya tidak tidak sulit lagi untuk merancang yang baru lagi. Tapi pada kenyataannya tuh memang masih belum sesuai dengan perencanaan saya Pak. Gitu. Dari perencanaan di awal tadi, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu. Kira-kira nih
Ya, kendala yang ibu hadapi, kenapa sampai tidak laksana rencana yang ibu inginkan? Iya, jadi ada banyak hal juga, bukan banyak ya Pak, ada beberapa hal. Yang pertama itu karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang di luar ekspektasi. Kan kami sekolah SMKPK, jadi ada workshop yang muncul di tengah pembelajaran ya kan. Jadi saya harus meninggalkan kelas dan menghadiri workshop. Juga saya sebagai komjar juga itu kalau ada pendamping atau supervisi dari Balai Besar Medan itu Pak, nah saya harus persiapkan begitu. Jadi itu juga saya harus mengelola kelas lagi begitu. Ya beberapa hal itu yang pertama, dan yang kedua itu tentunya murid-murid yang beragam begitu, yang di luar ekspektasi kita. Seperti yang kita tahu, murid-murid kan berbeda-beda Pak, karakter sendiri. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran sesuai yang kita inginkan itu kadang memang belum sesuai sepenuhnya begitu Pak. Nah itu dia. Sama itu juga mungkin nanti Ibu Putih mungkin ya terkait mungkin pembagian waktunya juga nih, di samping dari rencana sudah kita jalankan, memang realita yang akan kita hadapi seperti apa juga. Tadi mungkin Ibu Putih tadi itu sebagai apa, pokjar segala macam kan? Komjar ya. Komjar mungkin harus bisa saling membagi ya, mulai dari mungkin pada saat masuk kelas seperti apa, kegiatan Ibu Putih di luar seperti apa, mungkin itu maksud Ibu Putih ini kan. Betul Pak. Oke, dari yang sudah Ibu Putih sampaikan ini kan ada kendala nih, rencana itu mau seperti apa? Ibaratnya dari kendala itu tuh, untuk menghindari kendala yang ada tuh bagaimana Ibu Putih untuk solusi dari kendala yang Ibu Putih hadapi. Rencana seperti apa yang Ibu Putih inginkan? Rencananya sih saya tuh, jadi memang sih saya setelah saya pikir-pikir lagi ya Pak ya, sebuah perencanaan itu tidak boleh kaku ya. Jadi rencananya saya akan lebih, untuk kedepannya saya akan lebih fleksibel lagi dalam merancang pembelajaran supaya tidak galau pada saat menerapkannya. Yang pertama fleksibilitas, yang kedua saya sebaiknya mempelajari kembali begitu, apa kira-kira hal-hal yang mungkin akan muncul di tengah-tengah pembelajaran di semester berikutnya. Lalu juga saya harus mempelajari lagi mengenai karakter-karakter murid saya, juga menambah literasi mengenai psikologi peserta didik supaya saya lebih berpemahaman lagi, lebih memahami lagi, oh murid saya seperti ini, jadi saya harusnya seperti ini. Nah, kalau di guru penggerak itu kan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak, mengenal profil mereka lagi gitu. Sebelumnya saya juga sudah melakukan asesmen diagnostik, namun ya pada kenyataannya seperti yang saya bilang tadi Pak, belum 100% sesuai dengan yang saya rencanakan. Sama itu memang kita sebagai guru pun harus benar-benar bisa untuk menggali potensi yang ada. Betul. Untuk lebih tingkatkan lagi. Betul Pak. Oke, kira-kira komitmen yang apa yang Ibu Putih inginkan agar rencana Ibu ini terlaksana dengan baik? Komitmennya tentunya ini harus segera dieksekusi Pak. Rencana pembelajaran itu memang haruslah fleksibel dan harus sesuai dengan asesmen formatif yang terjadi di kelas selama pembelajaran. Setelah asesmen formatif, dari sanalah seharusnya rancangan pembelajaran itu diarahkan begitu, dieksekusi maksud saya. Jadi berdasarkan ini asesmen formatif tadi, saya sebaiknya kembali memodifikasi lagi, melihat rencana saya lalu dimodifikasi lagi seiring berjalannya waktu sesuai dengan keadaan di lapangan seperti apa, harusnya ya kembali di ini lagi begitu ya, sesuai dengan masalah yang muncul begitu Pak. Lalu komitmen saya juga, saya sebenarnya ini ya butuh reminder begitu Pak. Jadi mungkin saya akan mencatat to-do list apa yang ingin saya capai dan apa yang sudah saya capai dan apa yang berikutnya akan saya lakukan, seperti refleksi gitu, seperti jurnal begitu Pak. Ya, untuk memotivasi kita juga apa yang ingin kita capai gitu ya. Jadi siap. Kira-kira nih ya, Pak, dari hasil pembicaraan ini tentang rencana Ibu pembelajaran di sekolah seperti apa, dari sore ini refleksi apa yang Ibu Putih dapat?
Yang saya dapatkan hari ini itu merupakan suatu yang sangat berarti bagi saya Pak, karena dari awal tadi secara tidak sadar ternyata dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi saya mengetahui, saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah saya dan bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Ternyata solusinya pun sebenarnya sudah ada di kepala saya, mungkin belum terpikirkan saja. Namun dengan adanya Bapak membersamai saya merefleksikan diri saya sendiri, saya belajar bahwa segala sesuatunya itu pasti ada solusi. Itu yang saya pelajari. Ya. Mudah-mudahan dengan Ibu kesibukan tadi, ibaratnya itu apa yang sudah kita persiapkan untuk ke depannya memang benar-benar kita rancang. Mungkin pada saat di lapangan mungkin ada beberapa tidak tercapai, mungkin kita bisa koreksi kembali seperti apa yang harus kita modifikasi sehingga pada saat di lapangan memang benar-benar dapat tercapai. Oke, terima kasih Bu Putih. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita sore ini kita bisa saling berbagi, saling ibarat itu saling menguatkan, saling memberikan masukan mungkin harus seperti ini. Oke, terima kasih Bu Putih. Mudah-mudahan rencana Bu Putih terlaksana dengan baik sebelum ke depannya. Oke, mudah-mudahan Bu Putih sukses ya. Ya, terima kasih Pak. Amin. Sama Bu Putih. Ya Pak. Selamat sore. Sore Pak. Wah, sudah selesai supervisinya ya Pak? Alhamdulillah selesai. Ya, gimana nih perasaan Pak Arif? Mungkin di awal ada rasa gimana gitu, ada cemas, ragu-ragu karena mungkin ibaratnya nih kita nggak tahu nih apakah yang kita rencanakan itu memang benar-benar sesuai atau enggak. Jadi memang di awal memang kita harus benar-benar mempersiapkan apa yang akan kita lakukan pada saat diskusi. Ya, luar biasa ya Pak Arif. Nah, jadi waktu sesi coaching Bapak tadi bersama Koci, itu bagaimana Bapak menilai performa Bapak? Kalau saya nilai sih, alhamdulillah. Kalau saya pribadi sukses dan lancar dan dikatakan kita bisa melihat nih, apakah ini sudah sesuai dengan alur kita atau enggaknya. Kalau saya merasa sendiri sih apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tersebut. Menurut Bapak udah sesuai ya Pak ya? Ya. Nah, apa yang bisa membuat Bapak menyatakan demikian kalau coaching Bapak tadi sudah sesuai dengan alur Tirta? Ya. Tadi kalau kita flashback ke belakang, apa yang sudah saya sebagai coach dalam coaching tadi itu memang benar-benar sudah sesuai. Kita contohkan tadi melalui alur Tirta tadi, yang pertama tadi ada tujuan, yang kedua identifikasi, sudah itu rencana aksi, terakhir tanggung jawab. Nanti tadi sampai dengan refleksi. Jadi kalau saya menilai pribadi memang sudah sesuai dengan runtut apa yang di dalam alur Tirta tersebut. Oke Pak. Nah nih sekarang nih saya mau menyampaikan hasil observasi saya ya Pak. Nah seperti yang tadi Bapak sampaikan, saya sebagai observer juga mengobservasi Bapak melihat sesi coaching tadi sudah sangat baik sekali Pak. Saya sangat mengapresiasi. Terus benar seperti yang Bapak sampaikan, Bapak itu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta dengan sangat baik menurut saya Pak ya, karena tadi saya bisa melihat coachingnya bisa menyampaikan tujuan dari sesi coaching itu, lalu coachingnya juga dengan pertanyaan arahan Bapak juga bisa menyampaikan identifikasi masalah atau kendala yang dihadapinya, sampai akhirnya tadi coachingnya sendiri mengutarakan bahwa dari pertanyaan yang Bapak ajukan, beliau juga bisa membuat rencana aksi yang katanya tadi ya sebenarnya jawabannya itu sudah ada di dalam dirinya tapi kadang tidak terpikir. Nah ketika Pak Arif menyatakan atau mengajukan pertanyaan, baru coachingnya bisa membuat rencana aksi sampai ke bagian tanggung jawab tadi ya Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi. Tadi juga saya melihat Bapak itu sudah hadir seutuhnya atau present, karena tadi waktu Bapak coaching, ya saya nggak tahu Bapak sadar atau tidak, tadi ada beberapa kendaraan siswa tuh yang lewat dan cukup mengganggu waktu saya mensupervisi. Wah, tapi Pak Arif tetap fokus dengan bertanya kepada
Bu Putih atau coach Bapak, berarti kan Bapak di situ saya melihat hadir seutuhnya atau present, tidak terdistraksi dengan keadaan lingkungan yang ada. Terus juga saya sudah melihat Bapak mendengarkan secara aktif dari gestur Bapak, dari cara Bapak mendengarkan sampai akhirnya Bapak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya melihat di situ Bapak sudah mengembangkan keterampilan coaching dengan sangat baik, Pak. Nah, Pak Arif, dari hasil observasi yang saya kemukakan ke Bapak nih, apa nih Pak rencana tindak lanjut Bapak untuk kayak lebih mengembangkan keterampilan coaching Bapak? Dari hasil supervisi itu sebenarnya itu saya sangat berterima kasih karena di sana saya mengetahui apa aja sih kekurangan yang terdapat pada saat pelaksanaan saya seperti apa. Itu menjadikan motivasi saya untuk lebih meningkatkan kompetensi saya. Jadi evaluasi yang sudah dilakukan tadi terkait dengan supervisi ini, jadi saya mengetahui bagaimana cara saya untuk meningkatkan kembali apa aja sih kekurangan yang ada tadi. Jadi memang benar-benar saya untuk lebih menggali kembali potensi yang ada dalam diri saya, dan saya harus lebih lagi untuk meningkatkan kompetensi yang ada. Ya, salah satu caranya untuk semakin berkembang keterampilan atau kompetensi ini gimana Pak? Mungkin diawali pertama mungkin dari pembiasaan dulu nih. Iya, pembiasaannya Pak. Pembiasaan saya ini ibaratnya yang kita lakukan ini ibaratnya secara berlanjut, ibaratnya kita lebih sering-sering lagi melakukan coaching tadi. Jadi ibaratnya memang benar-benar lah pelaksanaannya memang mengalir. Kita tanpa lagi memikirkan ibaratnya alur-alur tadi itu, sebenarnya kita sudah tahu, sudah paham. Jadi ibarat penguatan kembali seperti apa dalam pelaksanaan tadi. Ya benar Pak. Sebenarnya kita tuh kadang sudah melakukan tapi baru tahu gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira nih ke siapa nih Bapak akan, tadi kan Bapak bilang karena belum terbiasa, jadi kita harus membiasakan kayak coaching. Kepada siapa dan kapan nih kira-kira Bapak akan melakukan kayak pembiasaan ini, kayak sesi coachingnya gitu. Sini sebenarnya coaching ini sangat bermanfaat bagi orang lain juga, tidak mengatakan mungkin itu dalam waktu dekat bisa saya lakukan mungkin bersama adik saya pertama, yang kedua mungkin dengan rekan sejawat mungkin bisa sudah saya lakukan itu. Kapan tuh Pak rencananya? Mungkin dalam waktu dekat gimana sih kesiapan kucing dengan kucingnya seperti apa? Oke, ya luar biasa ya Pak Arif. Nah nih di bagian akhir nih Pak ya dari pertanyaan pasca observasi saya ini, kira-kira nih Pak ya kesimpulannya nih, apa nih yang Bapak dapat dari proses mulai dari pra supervisi, kemudian supervisi sampai ke pasca supervisi ini, apa yang Bapak dapatkan, refleksi bagi Bapak? Kalau bagi saya pribadi sih pada saat pelaksanaan supervisi akademik ini mungkin kita harus mempersiapkan dulu nih rencana apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Jadi memang benar-benar siap pada saat kita di supervisi itu, kita tanpa ada lagi istilah itu takut-takut dan segala macam. Memang di awal itulah dulu. Jadi pada saat pelaksanaan pun kita mengalir sesuai dengan alur-alur tirta tadi. Memang jadi pelaksanaan itu pun lebih membuat kita nyantai, enjoy dalam pelaksanaan tadi. Itu seperti itu. Jadi kayak dari proses pra, supervisi sampai pasca ini, jadinya kita kayak semakin mempersiapkan gitu ya Pak ya, semakin terlatih, semakin bisa mengembangkan keterampilan coachingnya ya Pak ya. Lebih percaya diri. Ya. Ya. Terakhir nih ya Pak ya. Nah kira-kira apakah masih ada kompetensi yang secara khusus mau Bapak kembangkan lagi Pak di dalam coaching ini? Tadi sih kalau saya merasa sih di Alkisah tuh mungkin rasa penekanan komitmennya seperti apa. Memang harus benar-benar penekanan seperti apa, memang harus benar-benar terlaksana. Nanti di dalam hal kayak keterampilan memberikan pertanyaan berbobot di dalam hal yang terakhir dari Tirta itu ya Pak ya, di bagian komitmen atau tanggung jawab itu ya Pak. Ya luar biasa Pak Arif, saya juga sangat senang sekali bisa mensupervisi Pak Arif karena sebenarnya ini disebut kayak lebih ke membersamai ya Pak ya, lebih ke mitra seperti itu. Jadi saya juga banyak belajar dari
observasi yang saya lakukan pada saat Pak Arif meng-coachingnya. Terima kasih Pak Arif, semangat selalu, sehat selalu ya Pak Arif ya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, terima kasih Pak Arif.